Sobat Sip, aku Putri. Nah, kalian udah tahu belum kalau BES IP Pascapanen itu punya lab nanoteknologi? Nah, kebetulan sekarang aku udah ada di depannya nih. Kalian penasaran nggak? Kalau penasaran, ayo ikut aku. Nah guys, sekarang tepat di belakang aku ini udah ada lab nanoteknologi. Nah, di sini tuh ada protokol kalau sebelum masuk kita harus ngelepas sepatu dulu. Makanya sekarang sebelum masuk aku mau ngelepas sepatu dulu. Silahkan gesteknya. Makasih Kak. Ini langsung aku pakai aja Kak. Pakai sendal khusus untuk lab nanonya ya? Iya Kak. Makasih. Jadi Putri sama teman-teman online mau tahu nih apa aja sih yang ada di lab nanoteknologi ini? Baik, di laboratorium nanoteknologi kita memiliki dua area. Yang pertama itu adalah area preparasi dan proses, kemudian area karakterisasi. Agar kita jauh lebih paham dan detail terhadap proses dari nanoteknologi, kita akan ke bagian proses preparasi dan proses terlebih dahulu. Oke Pak, sekarang kita mau kemana dulu nih? Kita ke bagian area untuk memproses sampel berbentuk cairan terlebih dahulu. Mungkin kita ke sini dulu. Iya. Ya. Pak, boleh nggak dijelasin alat ini tuh alat apa sih Pak? Baik, ini namanya high pressure homogenizer, yaitu alat yang digunakan untuk menghomogenisasi sampel berbentuk cairan, sehingga sampel tersebut diproses dengan menggunakan variasi tekanan sehingga ukuran partikelnya tersebut bisa berukuran nano. Jadi sampel cairan itu dimasukkan ke bagian sini, kemudian kita lakukan variasi terhadap tekanan. Nah, nanti sampel yang ada di sini mengalir ke sini, ke bagian sini, dan keluar dalam bentuk tetap cairan tapi dengan ukuran partikel yang lebih kecil. Jadi sampel yang keluar itu sudah berbentuk partikel nano. Menarik ya Pak. Abis ini kita mau kemana nih? Nah, selanjutnya kita ke area untuk pengolahan sampel berbentuk padatan. Ya, boleh langsung. Iya, langsung sana. Baik, selanjutnya ini adalah alat ultrafine grinder, yaitu alat yang digunakan untuk memproses bahan semi padatan. Nah, jadi bahan semi padatan itu contohnya seperti ini. Ini ada beberapa sampel larutan sampel semi padat dari rami. Ini ada selulosa. Kemudian juga ini juga ada sampel semi padat juga selulosa. Jadi kita bisa membuat larutan seperti ini atau sampel seperti ini dengan menggunakan alat ultrafine grinder. Oke, selanjutnya itu untuk sampel yang padat. Kalau tadi kan semi padat, selanjutnya kita akan ke bagian sampel yang ke bagian alat yang digunakan untuk memproses sampel padat. Oh, ini nama alatnya apa Pak? Ini nama alatnya adalah nanomilling. Nanomilling ini adalah alat yang digunakan untuk memproses sampel padat. Jadi yang tadi semi padat, yang ini ada sampel padat. Dengan memasukkan sampel ke dalam chamber. Di sini ada chamber seperti tabung. Di dalam tabungnya itu ada bola-bola stainless digunakan untuk menumbuk sampel tersebut. Jadi sampel tersebut dimasukkan ke dalam chamber tersebut, ditutup, kemudian diatur berapa kecepatannya. Kecepatan dari putaran, nanti bola-bola yang di dalam tabung tersebut akan menumbuk sampel tersebut hingga berukuran nano. Contoh dari perlakuan dari sampel ini terhadap sampel itu dari ukuran sampel yang masih berbentuk butiran hingga akan menjadi berbentuk serbuk. Nah, ini bisa dipastikan lagi nanti ke bagian karakterisasi apakah sampel tersebut sudah berukuran nano atau belum. Ya. Menarik banget ya teman-teman. Di sini banyak banget yang bisa kita pelajari. Tapi nggak sampai di sini aja kan ya Pak? Tentu masih saja, ada lagi masih ya? ada lagi. Jadi kita mau lihat-lihat lagi ke yang lain ya Pak? Boleh, boleh. Hai guys.
Nah, teman-teman, kita ini udah pindah ruangan lagi ya. Terus di sini udah kelihatan ada alat. Nah, alat ini nanti bakal dijelasin sama Pak Afri. Silakan Pak Afri. Baik, ini nama alatnya adalah ultrasonikasi. Jadi alat ini kita gunakan untuk pengecilan ukuran sampel dengan menggunakan suara. Jadi alat ini kita akan setting dengan intensitas suara tertentu dengan satuan desibel, kemudian dengan menggunakan berapa lamanya waktu. Jadi kita variasikan antara intensitas dari suara dengan lama waktunya. Contoh-contoh sampel yang bisa kita buat atau kita bisa olah di sini tentu saja harus dalam bentuk cairan. Kemudian ini ada emulsi, juga ada larutan suspensi. Pada saat prosesnya itu tentu saja akan terlalu bising ya, karena dengan menggunakan intensitas yang suara yang cukup mengganggu di telinga. Jadi di sini juga harus digunakan peredam. Alat peredam ini digunakan pada saat sampel sedang diproses. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan proses, kita wajib melakukan safety juga kepada kita dengan melindungi telinga kita dengan menggunakan ini. Menarik banget ya teman-teman. Dari suara kita bisa merubah partikel jadi nano ya Pak? Iya, bisa sampai ukuran nano. Abis ini kemana Pak? Kan di sini sudah selesai ya bagian proses. Nanti kita akan ke bagian analisis atau karakterisasinya. Jadi setelah sampel diproses nih di bagian preparasi dan proses, kita akan masuk ke bagian karakterisasi untuk menilai apakah produk tersebut sudah berukuran nano atau belum. Bisa langsung Pak? Oke, lanjut kita. Ayo guys, kita ikuti. Jadi area karakterisasi itu berisikan beberapa alat instrumen pengujian, di mana alat pengujian tersebut kita bisa mengetahui dari ukuran partikel, bentuk morfologi dari suatu sampel, kristalinitas, sampai dengan melting point. Jadi alat-alat itu ada beberapa macam, jadi punya fungsi khusus. Mungkin jauh lebih jelasnya kita bisa langsung ke alatnya aja. Ayo Pak. Ya. Nah, di sini adalah alat-alat instrumen yang digunakan untuk pengujian sampel atau karakterisasi. Pertama, kita akan masuk ke bagian untuk pengukuran ukuran partikel dari sebagian sini. Ya. Baik Putri, selanjutnya ini adalah alat yang namanya particle size analyzer. Jadi alat ini digunakan untuk mengidentifikasi dari sampel tersebut. Sampel di sini kan cuma bisa dipakai untuk sampel cairan. Jadi sampel cairan tersebut kita bisa lihat ukuran partikelnya itu sudah sebesar apa. Dari masuk bagian proses, kita masuk ke bagian karakterisasi, apakah sampel tersebut partikelnya sudah berukuran nano atau belum. Jadi sampel yang yang sudah kita proses, kita masukkan ke sini untuk kemudian kita lihat ke dalam alatnya. Jadi alatnya itu kita masukkan kuvetnya tadi yang sudah berisikan sampel, masukkan ke sini, kemudian ditutup dan kita mulai analisis ke bagian sistemnya. Jadi setelah kita lihat apakah ukuran tersebut sudah berukuran nano, jadi tinggal dilaporkan hasilnya bahwa sudah berukuran nano. Namun ketika sampel tersebut partikelnya masih berukuran kurang dari nano, kita bisa lanjutkan ke bagian proses kembali gitu. Canggih banget ya Pak, jadinya kita bisa langsung tahu hasilnya dengan lewat data kayak gini. Benar. Kira-kira ada lagi nggak Pak yang bisa kita kenalin? Banyak, di sini masih banyak beberapa alat instrumen lagi. Selanjutnya kita ke bagian karakterisasi morfologi. Boleh. Oke. Ayo guys, kita lihat. Nah, Putri, ini adalah salah satu alat kita di Laboratorium Nanoteknologi yang paling canggih yang kita miliki. Namanya itu adalah Transmission Electron Microscope. Nah, alat ini kita gunakan untuk melihat kondisi morfologi dari sampel yang kita ingin analisa. Jadi kalau di sini itu ada SEM. SEM itu adalah Scanning Electron Microscope. Itu digunakan untuk melihat bagian permukaan dari sampel. Namun kalau yang bagian TEM itu adalah alat yang digunakan untuk melihat ke dalam dari internal dari sampel tersebut. Ya, jauh lebih concern dengan ke bagian dari morfologi dari
Jadi di sini kita memiliki dua alat yang digunakan untuk menganalisis morfologi. Yang pertama itu adalah TEM, Transmission Electron Microscope. Yang kedua itu adalah SEM atau Scanning Electron Microscope. Kedua alat tersebut sama-sama digunakan untuk melihat kondisi morfologi dari sampel. Namun perbedaannya itu kalau SEM itu digunakan untuk melihat bagian permukaannya saja. Tapi kalau misalkan TEM itu kita bisa melihat sampai ke bagian internal dari sampel tersebut, sampai bagian dalamnya gitu. Menarik juga ya. Iya. Canggih banget ya teman-teman. Alat ini bisa ngelihat dalam-dalamnya sampel tuh gimana. Terus selain ini Pak, ada lagi nggak yang bisa Bapak jelasin ke kita-kita semua? Baik, tadi kan kita sudah mengetahui nih apa-apa aja alat-alat yang digunakan untuk melihat ukuran sampel sama morfologi dari suatu sampel. Selanjutnya kita akan mengetahui alat-alat instrumen yang kita gunakan untuk melihat kristalinitas dan melting point dari suatu sampel. Boleh Pak, kita langsung lihat aja? Boleh, ya. Oke Putri, selanjutnya ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kristalinitas dari suatu sampel. Nama alatnya itu adalah XRD kalau istilah di sini. Tapi untuk lebih jelasnya itu adalah X-ray diffraction. Jadi alat ini digunakan untuk melihat nilai dari kristalinitas dari sampel tersebut. Sampel-sampel yang bisa dianalisis di alat ini adalah sampel-sampel yang berukuran seperti tepung, powder, dan semacamnya gitu. Pokoknya harus dia berbentuk tepung agar bisa dilihat nilai kristalinitasnya. Baik Pak, penjelasan. Baik Putri, untuk selanjutnya ini adalah alat yang kita sebut dengan XRD atau X-ray diffraction. Alat ini digunakan untuk melihat kristalinitas dari suatu sampel. Jadi alat ini kita bisa gunakan untuk melihat kristalinitas dari berbagai macam sampel, baik itu dari produk-produk hasil pertanian maupun dengan produk-produk farmasi. Bisa kita analisis dengan menggunakan alat ini. Keren banget ya teman-teman, banyak banget fungsinya dari alat-alat ini. Masih ada lagi nih Pak. Nah, ini alat yang terakhir yang kita gunakan untuk mengukur melting point dari suatu sampel. Ayo Pak, kita langsung lihat aja. Boleh, boleh. Baik Putri, ini merupakan alat terakhir yaitu DSC. DSC itu adalah Differential Scanning Calorimeter. Alat ini kita gunakan untuk melihat melting point dari suatu sampel. Sampel yang bisa kita analisis di sini harus berbentuk padatan dan semi padat. Selain itu mungkin tidak bisa kita analisis gitu. Baik, Bapak terima kasih banyak atas penjelasannya, udah nemenin Putri udah nemenin Putri tur lab nanoteknologi yang ada di sini. Semoga apa yang udah Bapak sampaikan bisa bermanfaat oleh kepada. Terima kasih Pak udah nemenin Putri. Ya, sama-sama. Tur lab nanoteknologi yang ada di sini. Kalau gitu Putri pamit Pak. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, gimana Sobat Sip? Keren kan? Kita bisa dapat banyak informasi dari Laboratorium Nanoteknologi BSIP Pascapanen. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa kunjungi website BSIP Pascapanen atau bisa kunjungi sosial media BSIP Pascapanen. See you guys, bye!